buat tanya ke guru BK teman-teman gitu. Oke, boleh lanjut. Yang kedua, untuk cari tahu level kompetisi di sekolah kalian masing-masing gitu. Nah, ini dulu aku juga melakukan ini karena aku kan lintas jurusan ya. Dulu saya di IPA, terus SBM, Sekolah Bisnis Manajemen itu di jurusannya Soshum gitu sebenarnya. Nah, saya cari tahu gitu kan. Kira-kira yang mau ambil di jurusan di fakultas saya itu berapa banyak? Saya doang apa ada yang lain? Jangan-jangan ada anak IPS yang ambil itu juga gitu kan. Itu harus cari tahu juga. Jadi tahu kita tuh ada di posisi mana nilai kita. Biasanya kan kalau dulu aku ada suruh enam mata pelajaran di rata-rata kayak gitu, terus dikumpulin nilainya ke guru BK ya kan. Nah, kalian coba cari tahu aja dari situ posisinya kalian ada di mana gitu. Aman nggak buat ambil ini kalau misalnya yang apply ke situ, yang minat ke situ akan lebih dari satu kayak gitu. Boleh di next. Oke, yang ketiga di sini ini penting sih menurut aku. Karena aku terbantu juga dari sini, itu berapa diterima dari tahun ke tahun. Jadi aku dulu berani buat lintas jurusan sebenarnya karena hal ini juga. Jadi dari beberapa tahun yang lalu aku tahu Sekolah Bisnis Manajemen ITB ini sebenarnya dari ada kakak kelas, kakak tingkat kita di ADESA, itu namanya Dani. Dia sama SBM ITB, dia dari IPA juga, dan dia bilang udah ambil aja nggak apa-apa gitu, lintas jurusan. Dari zamannya dia juga dibilangin kalau lintas jurusan tuh nggak boleh gitu, dan waktu saya juga gitu kan, gencar banget dibilangin nggak usah, jangan sampai lintas jurusan gitu. Dan akhirnya saya memberanikan diri buat ambil itu karena sebenarnya setiap tahun dari zamannya Mas Dani itu sampai ke saya, itu tiap tahun pasti ada yang keterima gitu, at least satu di jurusan di SBM ITB kayak gitu. Jadi akhirnya saya berani putuskan untuk ambil. Nah, dan saya juga compare nilai raport saya ya ke Kak Dani itu, ke apa namanya, ke kakak tingkat yang atas aku persis kayak gitu. Nah, terus aku tanya juga waktu itu berapa banyak sih yang daftar di sekolah gitu. Nah, itu penting juga karena jadi bisa kira-kira juga ya, kira-kira kompetisinya bakal sama nggak kira-kira sama yang tahun-tahun lalu gitu. Jadi harapannya bisa jadi pertimbangan juga gitu, karena kalau kita perbandingannya sama kakak kelas kita kan dari satu sekolah yang sama, nilainya nggak akan jauh berbeda gitu. Nah, sama yang terakhir, track recordnya dia, track recordnya kakak kelas kita itu baik nggak gitu di jurusan yang kita mau itu tadi. Jangan-jangan ternyata dia di sana nggak baik gitu, punya track record yang nggak baik, jadi ada kemungkinan atau mungkin dia cabut gitu dari keterima SNM tapi nggak diambil. Nah, itu bahaya juga. Siapa tahu jadi catatan juga buat sekolah, buat jurusan itu, buat pertimbangkan sekolah kita yang mau apply kayak gitu. Oke, boleh next. Setelah udah mantap, tinggal daftar. Nah, buat daftarnya ini, pastiin semua administrasinya beres dan sesuai. Kalau dulu saya, sebelum kan yang ngurusin SNMPTN itu pasti dari sekolah ya. Itu dulu disuruh ngecek gitu sih, apa namanya, dari nilai rapot tuh udah sesuai semua belum gitu. Jadi dicocokin dari semester 1 sampai semester yang ke-5, udah sesuai semua belum gitu, nilai biologinya berapa, fisikanya berapa, ada sesuai apa belum. Nah, terus perlu juga dimasukin ini ada sertifikat sama piagam. Nah, kalau kalian punya sertifikat sama piagam tentang apapun itu masukin aja gitu. Itu ada 3 slot seingat saya di zaman saya dulu ya. Dan tahun lalu adik saya apply SNMPTN juga masih 3, jadi kemungkinan tahun ini masih 3 juga ya. Itu dimasukin aja gitu kalau ada piagam. Nah, terus ada dokumen-dokumen pribadi juga, itu boleh disiapkan dari sekarang kayak gitu. Oke, nah terus beberapa prodi itu ada yang perlu submit portofolio. Nah, ini buat teman-teman yang misalnya mau ke, biasanya itu arsitektur atau yang
gambar-gambar kayak gitu. Itu desain seperti itu. Ada yang suruh submit portofolio. Nah, itu bisa dipersiapkan juga dari sekarang untuk itunya. Nah, sama yang terakhir, jangan panik dan jangan terlalu santai, soalnya biasanya dikasih waktu 2 minggu kan buat daftar, tapi nanti biasanya trafficnya tuh bakal padet di 3 hari awal dan 3 hari akhir. Jadi di awal jangan terlalu panik kalau nggak bisa login, atau kalau di akhir jangan sampai terlalu santai juga, nanti nggak bisa apply gitu, ketinggalan. Jadi di tengah-tengah biasanya santai gitu. Pas usahakan bisa udah daftar di saat-saat itu kayak gitu. Dan yang terakhir, boleh next slide, berdoa. Nah, ini saya dulu sempat kepikir yang saya udah doakan jujur waktu itu selama 2 tahun. Jadi saya ngerasa mantap di situ dan akhirnya saya daftar di situ dan saya berserah sama Tuhan di situ. Dan semoga next slide. Nah, semoga hijau-hijau ini bisa keluar di akunnya teman-teman kayak gitu. Ini sebelumnya mohon maaf ya, ini saya ambil contoh di Google soalnya saya nggak nemu yang screenshotan punya saya dulu kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di kampus impian teman-teman, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai SNM atau mungkin tentang ITB atau tentang jurusan-jurusan atau mau sharing tentang hal lain, feel free aja buat hubungi saya melalui kontak berikut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Kiki, boleh tepuk tangan. Ya, wah, keren ya, akhirnya setelah melewati semua proses itu, Mbak Kiki diterima gitu ya di SPM ITB. Nah, jadi ya teman-teman, tadi Mbak Kiki bilang tuh benar banget. Yang pertama kita harus terus kepo-kepoin ya. Mending semua mau dikepo-kepoin. Jangan sampai ada hal yang kita sesali gitu. Ya mungkin nanti kesulitan ke depan ada sendiri ya, tapi at least kita sudah persiapan dengan mencari tahu semuanya, dari jurusannya, univnya, sampai lingkungannya, UKT-nya, dan mungkin juga kalau mau lebih lanjut dosen-dosennya atau segala macam dikepo-kepoin itu penting ya. Dan juga dari SMA-nya sendiri kita bisa cari tahu level kompetisi dan juga yang diterima dari tahun ke tahun itu juga penting banget. Dan sampai tadi track record juga penting banget ya, karena akan berbahaya kalau misalnya ada yang mengambil SNM tapi nggak diterima tapi nggak diambil gitu, juga bahayanya bukan bukan hanya ke dia sendiri tapi ke adik-adik bawahnya juga kasihan gitu terkena dampaknya. Dan setelah semuanya daftar dan juga berdoa gitu ya. Jadi itu tentang SNMPTN. Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan pertanyaan ya, tapi disimpan dulu pertanyaannya.